Di sosial media banyak orang ngajarin tentang cara jadi content creator pemula, belajar algoritma dan sebagainya. Sehingga akhirnya fokusnya itu salah. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so cukup menarik. Belakangan ini saya sering menerima DM dari para content creator yang pengen jadi rich creator. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya itu kenapa para content creator newbie itu susah banget dapetin duit yang banyak. Ya, jadi yang mereka lakukan adalah I think suatu kesalahan karena belajar dari banyak orang di luar sana. Di sosial media banyak orang ngajarin tentang cara jadi content creator pemula, belajar algoritma dan sebagainya. Sehingga akhirnya fokusnya itu salah. Fokusnya adalah create content dan gak make money. Kalau Anda follow saya, my focus adalah make money. Gimana caranya mendapatkan uang yang banyak as a content creator. Jadi jangan dibalik, perspektifnya dulu. Anda mau jadi content creator karena mau dapat uang kan sebenarnya kan. Jadi fokus Anda adalah gimana strateginya supaya bisa mendapatkan uang yang banyak sebagai content creator. Jangan dibalik. Jangan Anda jadi content creator karena pengen jadi content creator, kemudian ya kalau dapat duit ya oke. Ini perspektifnya kelihatannya tipis bedanya, tapi ternyata sangat fundamental sekali. Oke, so banyak orang jadi content creator dengan bikin konten. Oke, jadi yang dilakukan adalah ngabisin waktu untuk bikin konten. Bisa saja misalnya kayak kemarin itu berapa lama ya yang dibutuhkan waktu untuk mulai menghasilkan. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 1 tahun. Let's say kita ngomong 1 tahun. Jadi ini adalah garis 1 tahun. Oke, 1 tahun. Nah, kemudian di sini Anda bikin konten. Anda ngabisin waktu, ini bikin konten. Ini bikin konten sampai suatu titik di mana di sini mulai dapat duit. Di sini dapat duit. Di sini enggak lagi. Nah, dari sini saja Anda sudah melihat bahwa Anda wasting time sekian bulan, kemudian baru mendapatkan income di bulan ke-6, di bulan ke-8, di bulan ke-10 misalnya. Itu baru dapat income. Oke. Lama. Nah, yang berikutnya adalah ketika Anda dapat income, kita lihat apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan income. Let's say begini. Let's say ada waktu, kita tarik garis waktu. Anda jualan. Oke, ini yang Anda lakukan. Oke lah, sekarang zamannya affiliate gitu ya kan ya. Nggak terima endorse. Atau endorse adalah sebuah bonus. It's okay. Endorse adalah sebuah bonus, it's okay. Oke. Endorse buat saya ya bonus lah ya. Karena kita tidak bisa menggantungkan diri kita pada endorse yang datangnya kadang-kadang. Dan problem dengan endorse sebenarnya gini. Kalau Anda memperhatikan ya, Anda sebagai content creator nih, di sini nih. Anda punya banyak follower. Di sini follower itu mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan di sini. Ya jadi ini ada follower banyak sekali di sini kan. Ada banyak sekali follower, mungkin yang 1 juta gitu, atau mungkin 100 ribu atau 10 ribu sampai segini. Tapi income Anda, kalau endorse nih ya, income Anda hanya dari 1 orang, 1 brand. Sehingga hidup Anda hanya tergantung sama 1 brand. That's the problem guys. 1 brand itu berhenti atau 1 brand itu lagi nggak memperpanjang, atau di bulan ini nggak ada brand yang masuk, Anda nggak dapetin income. Padahal Anda terekspos, konten Anda terekspos oleh puluhan ribu sampai jutaan orang di sini. Kalau Anda bisa mendapatkan income dari 10 ribu atau jutaan orang ini, maka potensi konsistensi dapat income-nya akan lebih besar. Jadi kalau buat saya, perspektif saya adalah yang di bawah sini adalah harus. Ini adalah harus. Yang di atas sini adalah bonus. Oke. Ini harus. Ini bonus. Karena kalau Anda balik, ini jadi bermasalah. Karena yang cuman 1 dan kadang-kadang Anda jadiin keharusan sehingga Anda kayak nunggu-nunggu terus. Yang di bawah cuman bonus. Ini problem. Jadi sebagai content creator yang mau berubah menjadi rich creator, ini harus dibenerin bahwa endorse adalah bonus dan dapetin duit dari followers yang sudah Anda kumpulin ini adalah keharusan supaya income Anda jadi banyak. Oke. Anyway, konten Anda adalah helping your audience. Konten Anda membantu audience Anda tentang parenting, tentang forex, tentang apapun investasi, tentang financial. Anda membantu mereka. Jangan sampai mereka tidak membayar Anda tapi Anda dibayar oleh brand. Ini kebalik. Oke, Anda ngebantu mereka, mereka harusnya membayar Anda karena Anda membantu mereka. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, problemnya yang tadi mau saya sebutin. Ketika Anda jadi content creator newbie,
Anda ngonten. Tadi kan di sini ada tulisan ya, Anda konten. Di sini Anda konten. Dan ketika Anda konten, Anda jualan. Oke, ini konten lagi nih di sini. Konten, Anda jualan di sini. Problemnya terjadi adalah ketika di sini Anda tidak ngonten, duitnya kagak ada. This is your problem, guys. Karena yang Anda lakukan adalah Anda sebenarnya menjual waktu. Anda harus bikin konten kayak begini ceritanya hanya untuk jualan. Sementara rich creator nggak mau kayak begitu karena waktu kita terbatas banget. Ini saya sekarang lagi di hotel. Sekarang saya lagi berada di Medan karena lagi Imlek dan sekitar semingguan saya udah nggak konten. Tapi kalau Anda lihat penjualan saya masih kenceng banget. Ini kalau Anda lihat nih, ini Anda lihat di sini no reply itu adalah nih, lihat nih, produk dapat cuan dari menulis kisah dipromosikan oleh Astuti telah terjual. Ini orang yang saya ajak jadi affiliate menjual dan saya dapat passive income. Ini kebetulan, lihat nih, tier 3 saya dapat 9.000. Kemudian yang ini, produk dapat cuan dari menulis kisah dipromosikan oleh Fajar terjual nih. Nah ini, dari 199.000 saya dapat 19.000. Tier 2, level 2. Ini jalan terus nih. Kemudian, ini course PD Public Speaking binaural audio berhasil terjual. Ini saya jualan sendiri. Tapi ketika saya jualan sendiri pun saya nggak konten. Jadi kesalahan para content creator newbie adalah mereka berpikir harus ngonten untuk jualan. This is the mistake, guys. Ini problem terbesarnya. Karena begitu Anda nggak konten, Anda nggak dapat income. Nah sekarang Anda lihat sendiri ini kalau dilihat ini kemarin yesterday ini jam 4 pagi. Lihat tuh jam 4 pagi. Ini jam 6:48 pagi tadi, ini jam 3, ini barusan, sekarang saya syuting jam 4 sore. Nah, kayak begitu. Ini ada lagi nih. Nah, ini affiliate nih, tier berapa? Tier 2. Oke, terus kayak begitu. Nah, ini kenceng banget nih. Nah, ini kayak gini nih. Ini laku nih kan? Ini barusan jam 2 PM. Kemudian, dan seterusnya. Ini laku terus kayak begini. Sehingga, mindset saya adalah, saya harus bisa membuat barang saya atau produk saya itu laku tanpa konten. Nah sebenarnya kalau di breakdown konten itu kan sama dengan traffic, ya kan? Ketika Anda ngonten, ada orang yang nge-view, ada orang yang ngeliat, ada orang datang, itu yang disebut dengan traffic. Jadi content creator sebenarnya adalah orang yang mengumpulkan traffic dengan kontennya. Tetapi traffic tidak harus dari konten organik. Terus solusinya gimana? Pakai iklan, guys, pakai iklan. Jadi kalau yang saya lakukan gini, kalau content creator newbie itu selalu fokusnya adalah ini tanggal ya, misalkan ini tanggal gitu ya, ini tanggal gitu ya. Jalan terus waktunya, konten dapat duit sehingga waktunya sebenarnya adalah habis untuk bikin konten. Nah, kalau yang saya lakukan adalah enggak. Yang saya lakukan adalah ketika di sini konten ya, jadi asumsinya di sini sama ya. Ini saya tarik ke bawah begini. Yang saya lakukan adalah di sini bukan konten, jadi ini waktunya sama. Ini waktu begini ya. Saya build funnel di sini tuh. Build funnel. Landing page lah ya, halaman website begitu, sebuah halaman ada produknya, kemudian di sini saya kasih iklan. Jadi dengan waktu yang sama, saya membangun sebuah funnel, sebuah proses di mana ini ketika iklannya jalan dan berhasil, maka ini akan jalan terus. Ini akan jalan terus. Ini akan mendapatkan income. Di sini saya akan mendapatkan income sampai kapanpun. Ini akan jalan terus. Income-nya jalan terus. Dari satu ini aja, dari satu funnel ini aja. Oke, berarti saya membangun sesuatu yang income-nya jalan terus-terusan tanpa saya harus konten lagi. Maka saya masih punya waktu dong di sini. Saya punya waktu saya yang kedua nih. Saya akan build funnel lagi di sini. Sama, build funnel lagi. Funnel yang kedua di sini. Saya bikin yang sama, kayak begini, jualan produk yang berbeda. Yang di sini ngomongin tentang mantra ChatGPT misalkan, yang di sini saya ngomongin tentang PD Public Speaking misalkan. Di sini saya iklanin lagi, di sini. Saya iklanin lagi. Sehingga di sini saya mulai menghasilkan income lagi. Nah, kayak begini. Jadi waktunya berjalan, tapi saya sekarang punya 2 sumber income. Nah, di sini saya bikin funnel lagi, udah terus kayak begitu. This is funnel yang ketiga. Ini yang saya lakukan. Nah, di sini, ada produk lagi. Saya punya mantra ChatGPT di nomor 1, yang di nomor 3 saya punya Magic Sales Funnel ChatGPT. Gimana caranya membuat sebuah funnel pakai ChatGPT? Saya taruh di sini. Ads. Maka di sini saya mendapatkan 3. Nah, kayak begini.
Kebayang ya bedanya ya. Yang di atas, Anda memang dapat duit nih. Tapi hanya ketika Anda ngonten. Jadi kalau ditarik panjang, ya udah Anda ngonten, Anda dapat duit selama setahun ya. Terus kayak begitu tiap bulan. Dan pas nggak ngonten, ya nggak dapat income. Sementara yang saya lakukan adalah saya compounding. Saya melakukan compounding. Jadi setiap kali saya bikin sesuatu, ini akan jalan terus. Sehingga kalau saya bikin satu, ini berjalan terus duitnya. Ini saya bikin funnel kedua, ini berjalan terus. Ini bikin funnel ketiga, ini jalan terus. Sehingga akhirnya saya punya jadi kayak 4, 5, 6 funnel terus-terusan. Jadi ketika saya spend waktu saya adalah untuk ngebuat sebuah funnel di mana funnelnya akan jalan terus-terusan. Kalau dalam setahun saya bisa bikin 10 funnel, maka di akhir 1 tahun itu saya memiliki 10 income stream. 10 keran yang menghasilkan berjalan paralel. Tahun depan saya akan bikin lagi 10 lagi. Tahun depan saya akan bikin lagi 10 lagi. Di tahun ketiga saya punya 30 funnel. Kalau satu funnel ngasilin 1 juta, di akhir tahun ketiga saya bisa dapetin 30 juta per hari. Sebulan berapa? Hampir 1 miliar. Hanya dikerjain 3 tahun. Tapi kalau Anda jadi content creator biasa, newbie, miskin. Nah, yang terjadi adalah 3 tahun Anda dapat duit. 3 tahun itu Anda bekerja sebagai content creator 3 tahun. Entah di endorse, entah Anda jualan gara-gara itu sebagai affiliate, tapi Anda nggak bikin funnel. That's your biggest mistake. Di akhir tahun ketiga, Anda selesai, berhenti, income Anda mati. Tapi kalau saya di tahun ketiga, akhir tahun ketiga, kalau saya berhasil membuat 30 funnel, karena satu tahun saya bikin 1 funnel, 1 tahun saya bikin 10 funnel, karena 1 bulan 1. Maka di akhir tahun ketiga, saya memiliki 30 funnel. Yang target saya adalah menghasilkan minimal 1 juta setiap harinya. Kali 30. Berarti 30 juta setiap harinya. Kali 30 lagi 900 juta setiap bulannya. Hampir 1 miliar. Income per bulan. So, pikirkan bedanya. Ini yang membedakan antara content creator newbie. Kalau Anda belajar di luar sana, Anda akan terekspos dengan hal-hal kayak begini. Ini loh cara algoritma konten bekerja, algoritma Instagram, algoritma TikTok. Ini loh cara jadi affiliate. Semuanya tapi newbie. Karena nggak ada yang ngebangun kayak saya kayak begini. So, you need to build funnel, habis itu dipakai ads, habis itu di compounding. Ini adalah cara tercepat Anda bisa mendapatkan income yang besar secara online. Produknya bisa Anda punya sendiri, produknya Anda bisa affiliate. Terserah. Di Triversity ada affiliate-nya. Jadi di Triversity kalau Anda nyari produk banyak, di Triversity ada produk banyak. Ada hampir 200 produk yang bisa Anda affiliate-kan. Pilih aja salah satunya. Kalau Anda nggak punya produk sendiri. Kalau punya produk sendiri, ya sudah. Problem berikutnya adalah Anda harus punya skill iklan. Maka dari itu Anda mesti ikutan kelas Paid Traffic Bootcamp yang dijalankan oleh tim saya sendiri. Ini yang ngebangun ini, itu adalah tim saya. Nah, tim saya bikin kelas namanya Paid Traffic Bootcamp. Jadi Anda tinggal klik link di komen aja, kemudian ikutan Paid Traffic Bootcamp, supaya Anda bisa ngebangun funnel, dan kemudian ads, kemudian set and forget. Jalanin aja, nggak usah ngonten, jalan dapat income. Anda bikin yang kedua, Anda bikin yang kedua. Terus kontennya buat apa? Buat building personal branding, buat bikin perspektif, buat bikin audience building. Tetapi income Anda tidak datang dari audience Anda, melainkan dari iklan. Karena audience Anda pasti sedikit dan income Anda pasti sedikit. Trust me on this. Alright, so I think itu aja video kali ini. Hopefully benar-benar mencerahkan. Thank you so much for watching. See you inside the class. Bye-bye.